tuntutan harus mau baca. Bahkan kita hari ini membuat istilahnya konten video seperti di sini, karena sekarang kuliah itu sudah online, ya tidak bisa bertatap muka. Siapa tahu ada materi yang sesuai di sini, yang mahasiswa itu aja tinggal suruh saya klik aja di video yang bukan menjadi YouTuber, bukan istilahnya tuntutan oleh dunia kampus sama dengan bahwa kita harus punya konten-konten video tentang mata kuliah apa yang kita ajarkan. Kebetulan Tuaji mengajar agama ya seperti ini, biar dia cari, ya karena bertatap muka sudah tidak boleh. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus senantiasa mengisi diri, ya. Kemudian kalau Diki silakan di dalam Sara Samuscaya wenten sloka yang menyebutkan tentang sang sarge. Ada beberapa sloka di sini. Kemudian sadu. Sadu itu artinya orang yang berbudi tinggi. Kalau Anda berteman dengan orang yang berbudi tinggi, setidaknya seperti ada yang dalam sloka dalam Sara Samuscaya, orang yang berbudi tinggi itu ibarat parfum atau minyak wangi gitu. Yang kalau seandainya minyak wangi itu menetes pada diri Anda kemana-mana pun akan terbau harum. Seperti itulah diibaratkan kalau kita berteman dengan orang sadu atau yang berbudi tinggi. Ya, grooming pasti sudah diajarkan oleh HR. Bagaimana Anda tampil baik, ya, jaga kebersihan diri Anda, harum. Sepanjang Anda menyukai bau-bau wangi, begitu juga rekan Anda. Oleh karena itu jaga diri Anda. Jangan sampai telat telung meter bercium bau serpengit gitu. Jangan kemudian Anda pertanyaan di Melayu gitu. Ya, karena bau diri Anda sudah itu. Jadi ibarat minyak wangi, ibarat pengharum. Ya, begitu juga kepada orang yang berbudi tinggi yang disebut dengan sadu. Itulah yang menjadi teman baik Anda untuk kemudian membangun karakter Anda. Ya. Dan kemudian jangan menjadi orang kebalikannya, tidak berbudi luhur, jadi orang jahat. Ya. Di kitab Sara Samuscaya sebagai kitab Weda Semerti, ya, kadiwau ditanganya di awal tenanin mangin kitab Wedange, kitab Seruti yang namanya Rek, Samoweda, Yayur dan Atharweda tenanin. Ada juga yang bertanya, Tuaji boleh nggak saya baca dan belajar langsung dengan kitab Rigweda? Nggak boleh. Di Sara Samuscaya ini sebagai kitab semerti, ya, kitab semerti punika ada disebut dengan Itiasa Purana. Ya, Itiasa punika api. Mahabharata, Ramayana, nika Itiasa. Nika demen wacen, senang dengar cerita Mahabharata, Ramayana. Dari sana belajar dulu sebelum belajar Weda. Bahkan di sini disebutkan, wahai ke orang yang rendah pengetahuannya, jangan dekati aku. Weda punika takut kena lengah. Jangankan Weda Tuaji, jangan jajak kena lengah. Tuh makin kampung ini nak lengah kan gitu. Orang bodoh nak tahu apa-apa, purun nak makin nak lengah. Ya nenten panggil nak lengah di jalan coba aja pakin gitu. Banyak dong bahasanya disini kapok gitu. Ibaratnya seperti itu, Weda takut sekali dengan orang yang rendah pengetahuan. Oleh karena itu dekati aku melalui Itiasa dan Purana gitu disebutkan. Nika sampun baca demun Sara Samuscaya, Dharma Sastra, baca misalkan cerita-cerita Mahabharata, Ramayana, Sutasoma. Udah harus baca kitab suci seperti Seruti punika. Ya, kalau tidak punya dasar seperti itu, nika mawinan yang dumun ke bawah nak lingsir sing dadi tenget gitu. Karena kalau salah cara Anda belajar, sama dengan begitu anak-anak, mungkin kan anak-anak PAUD, TK pasti sudah bisa baca, cegorin kuliah ya, pasti lengah. Begitulah kalau Anda tidak punya pengetahuan yang cukup, langsung belajar Weda, lengah. Dan di sini disebutkan kalau belajar agama harus dengan tuntunan seorang guru, sampunang menafsirkan sendiri-sendiri. Ya, perlu punika. Guru Anda bisa cari di mana saja Anda bisa. Ya, guru seperti ini misalkan teman yang dianggap bisa membimbing boleh, ya, orang tua boleh, atau guru yang betul-betul mumpuni dengan tingkat kerohaniannya juga boleh. Seperti itu. Ya. Nah, kaitannya dengan
tidak pernah membaca kitab Weda, sekarang mulailah dengan, kalau dengan minat yang mencari bukunya ini, karena tadi ke toko buku kan tentangnya, kalian nepukin kalian bukunya mau beli kan tentangnya, ya lewat Google bisa cari Sarasa Mucaya, klik sloka berapa, 424 di sana tentang wanita nakal, Bu. Ya, membangun karakter diri, jangan sekali-sekali menjadi wanita nakal. Di sini disebutkan. Kita yang juga nanti kenapa wanita nakal disebutkan di sini. Kok tidak laki-laki nakal gitu? Antara laki-laki nakal dengan wanita nakal konotasinya beda kan? Kalau laki-laki nakal ya laki-laki pasti nakal, ngebut, mencaguran, pantingan gitu. Tapi kalau wanita nakal sudah negatif sekali. Pasti negatif, tidak hanya sekadar dia misalkan orang yang suka mabuk, tapi sudah perbuatannya tercela. Itu yang dimaksudkan di sini. Jangan sekali-sekali menjadi wanita nakal. Di sini disebutkan. Bahkan para pria, hati-hati dengan lirikan wanita nakal. Disitulah kelemahannya laki-laki gitu. Kitab suci sudah mensyaratkan, ya coba saja kalau misalkan Anda nanti dilirik sama temennya yang mencoba-coba menjadi wanita nakal, saja sing kelepek-kelepeknya. Ya, begitu Anda ketemu wanita, apalagi baru kenal, cantik, Anda dilirik dengan cara yang aneh, di pikiran Anda, wih, dadi nih. Gitu. Ya enggak? Kayak cara pembakat nomor WA nah gitu. Ya. Itu bahayanya lirikan wanita. Bahkan dunia ini hingga sekarang, ya kalau kita lihat dari bagaimana cerita-cerita besar, wanitalah sumber masalah gitu. Mahabharata karena wanita, Ramayana karena wanita. Perang Dunia I, Perang Dunia karena perempuan, disebut dengan Ibu Pertiwi, menjajah, mencari kekayaan. Itu Belanda dulu ke Indonesia mencari sumber kekayaan Indonesia, dikeruk, Ibu Pertiwi kita diperkosa. Itu oleh karena itu ada tuntunan khusus di sini bagi Anda yang wanita, karena Anda menjadi pribadi yang sangat luar biasa, agar menghindari hal-hal seperti itu. Ya. Dan kemudian juga yang pria, bagaimana menjadi penuntun bagi orang-orang yang menemui kesesatan. Singapura tidak menduwe galah niki minapte kados jam berapa pun niki. Yen ten iwang sampai 9.30 dia. 9.30 tidak sampun kadung lantur puniki. Minapte galah kantun akeh benyang-benyangan yang wenten male dagingin barang sejam sekali puniki. Sapunika yang titiang persidan tuh dumun napiosane ngicenin satu kangin kau puniki. Ya, dumugi wenten pikenohnyane ada yang bisa diambil 1-2. Yentan wenten sampuna ngambil bangyang hitungan doh sebenarnya ya, dan dengan sisa waktu 10 mungkin 15 menit kalau diizinkan oleh MC yening wenten sani pacang metaken minapte rarisan kados yang diten malibos oleh MC titiang pacang lagingin penutup malikide. Untuk itu titiang serahkan kepada MC dulu, berikan kepada rekan-rekan kalau seandainya ada yang bertanya. Napi dados takonang ya. Yenten presiden titiang nyawis jidamu aja yang nyawis kan. Nggih. Taris semua. Nggih. Baiklah, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan mengenai tema perkuat jati diri dan etika untuk menjadi profesional. Untuk waktu saya silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, Pak Ustaz. Oh ya. Angin cuma tinggal apapun lewat yang orang di ngaji sekarang bisa tinggi kadang-kadang mesti keluar yang makanya mesti juga orang yang memberi apresiasi kemudian bungki karmo sampaikan ilmu yang dapat tadi ini tentang kebaikan. Jadi enten ini bungki karmo yang ini adalah merupakan suatu nilai dari kebaikan di mana dia sendiri bisa mendatangkan orang-orang baik yang keadaan terdepannya seperti Gus Edi Purwo, nah di Wasan Malik yang keadaan lain menganggap Yenten Malik narasumber sebagai
umur yang ampun 60 yang beralih karyawan itu kan layak pakai bener lah. Karena kabaikan beliau niki yang sidang karya niki yang semua niki bisa dia mau. Jadi ada seperti tapi yang sajikan bisa dioku. Siro ya sana duduk paling depan itu pasti itu adalah merupakan orang-orang yang mau belajar. Ini yang mempunyai pengetahuan tidak yang tapi mau nanti siang kan duduk di depan satu kena fundamental. Di samping itu pengetahuannya, kalau anak ingin jadi pemimpin, anak harus duduk paling depan. Yang umur mungkin adalah pemimpin akan duduk di belakang. Kedua, setiap ada kesempatan untuk bertanya atau berbicara, berbicaralah. Pasti Anda nanti akan menjadi pemimpin ini dan mau untuk anak-anak muda. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara, bicaralah. Kalau dikasih tempat duduk di depan, jangan dikosongkan, isilah. Itu Anda pasti jadi pemimpin nanti. Karena akan menonjol. Kalau misalnya Anda diam saja, tidak mungkin Anda bisa menjadi orang terdepan. Makanya nanti bos jadi bos itu, apun bisa. Nah, mungkin pertanyaannya, jadi sekali di sini Telaga Singa dalam membangun manusia. Yang membangun itu pasti memang tujuannya. Tadi ini membangun restoran untuk menjadikan negeri. Yang membangun manusia itu pasti itu harus memang tujuannya. Apa tujuan sebenarnya kita hidup di dunia ini? Bahkan salah apa? Tadi siang, tadi siang kan mau mengumpulkan sisir kan percuma ya kan? Yang ada orang yang mengumpulkan sisir pasti itu rambutnya lebat, dan digunakan pun. Nah, tapi sebenarnya tujuan hidup kita dalam ke dunia ini itu pertama. Yang kedua, yang ini, apalagi ini bisa jadi agak panjang yang ini. Yang ini, nah, kuning jadi istilah itu yang otentik. Model ini apa sekitar yang kuning di model di DWN ini. Lebih sulit kita berbuat setiap detik, setiap menit tentang kebaikan. Jadi kita berbuat baik 1 jam, 2 jam, misalnya 15 hari, 40 hari, pernah bilang modalan itu sudah gampang gitu. Kalau kita misalnya bisa berbuat baik setiap menit dan setiap detik, itu jauh lebih sulit. Itu dalam ajaran Dharma Dewa, kita ngocap, atau nabi nikah nafikan. Ini yang menyebabkan semua